Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang Ramadan dan kesalehan sosial. Ada satu yang menarik dan patut kita renungkan lebih jauh. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Ramadan mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah? Bagi kita mungkin tidak semuanya pada saat bulan Ramadan itu bisa mengeluarkan infak, sedekah, berderma di jalan Allah karena persoalan kebutuhan mungkin, persoalan kesadaran, atau persoalan-persoalan lain. Apakah itu bisa terjadi? Masih banyak. Dan kita menyadari bahwa banyak di antara kita masih, ya sudahlah, itu kan hukumnya sunnah. Itu kan tidak diwajibkan. Tetapi ketika Allah memerintahkan bagi kita bahwa di akhir Ramadan ini harus ditutup dengan ibadah zakat fitrah, maka kita tidak bisa menolak. Karena hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah dan dia tidak mengeluarkan, maka tentu berdosa baginya. Zakat fitrah dikenal juga dengan zakat diri atau zakat badan. Artinya, setiap orang yang masih hidup di akhir Ramadan, maka baginya harus atau wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk zakat fitrah? Zakat fitrah itu tidak banyak. Kalau yang sudah kita kenal, ukurannya adalah bagaimana kita makan pada saat itu. Tetapi kalau kita umpamanya mau lebih bijaksana, ukuran makan itu setiap orang bisa saja berbeda. Saya mungkin makan cukup 25.000. Tapi bagi yang lain tidak cukup, saya makannya 100.000. Maka kalau kita berbalik atau dibalik cara berpikirnya, maka yang namanya zakat fitrah itu bagaimana ukuran kita makan. Tetapi secara umum para ulama mengajarkan kepada kita semuanya bahwa yang namanya zakat fitrah adalah ukuran umumnya kita makan. Untuk siapa kita keluarkan zakat fitrah itu? Tentu bagi orang-orang yang kurang beruntung. Di saat melaksanakan riaya atau hari raya Idul Fitri, mereka tidak ada bahan untuk makan. Bahan untuk keluarga, makan bersama keluarga. Maka pada saat itu merekalah yang berhak menerima zakat fitrah. Ini artinya dalam Islam sangat memperhatikan kesejahteraan, sangat memperhatikan kondisi saudara-saudaranya. Betul bahwa kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa adalah pada saat dia berbuka dan pada saat dia menghadap Allah. Tapi bagi kita di Indonesia, kita semuanya juga akan bahagia ketika kita bisa merasakan hari raya Idul Fitri. Banyak di antara kita yang membuat makanan kadang berlebih. Tetapi harus ingat, ada enggak saudara-saudara kita yang masih kekurangan? Maka salah satunya isyaratnya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi sesungguhnya ada pesan yang lebih jauh dari itu. Allah memerintahkan kepada kita jangan hanya zakat fitrah. Kalau ada saudara-saudara kita yang muslim, tetangga kita, karib kerabat kita yang masih kekurangan, maka tanggung jawab kita bagaimana mereka bisa makan. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu adalah kewajiban kita semuanya. Disinilah nilai-nilai keadilan sosial, nilai-nilai ibadah sosial, ibadah kemasyarakatan harus tertanam dalam jiwa diri kita. Harus ada kesadaran bahwa yang namanya puasa Ramadan bukan hanya urusan kita dengan Allah saja, tetapi ibadah kita bagaimana memberikan kebaikan bagi lingkungan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi sesamanya. Ini mungkin yang masih kurang dalam diri kita. Maka oleh sebab itu, melalui Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita senantiasa meningkat dalam ibadah sosial kita. Kita akan merasa berdosa kalau ada saudara-saudara kita yang merasa tidak nyaman dengan kita. Kita akan merasa tidak nyaman kalau ada saudara-saudara kita yang kekurangan, sementara diri kita merasa berkecukupan. Sehingga tidak akan menjadi muslim yang baik kalau kita masih memikirkan diri sendiri, sementara saudara-saudara kita tidak pikirkan. Dan alangkah naifnya tentu bagi kita, apalagi kalau kita membuat kerusakan bagi saudara-saudara kita. Kenapa demikian? Karena ibadah ritual kita kepada Allah harus seimbang dengan ibadah sosial kita. Spiritual kita yang bersifat pribadi harus seimbang dan berimplikasi terhadap ibadah sosial kita yang akan diterima, yang akan berefek terhadap saudara-saudara di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah, para pemirsa Kalam Ramadan termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkat terus dari sisi ibadah sosialnya, dan keberadaan kita menjadi kebaikan bagi saudara-saudara di sekitar kita. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, demikian pembahasan kita untuk puasa, ibadah puasa Ramadan dengan kesalehan sosial. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.